Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zahra. Saya murid dari SMK Yarsi Medika. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bapak selaku Ketua RT dari Sudirman Indah. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kalau saya boleh tahu, siapa nama Bapak? Bapak RT Sudirman Indah, yaitu Pak Medi Superneti, RT 03 RW 06. Kalau boleh saya tahu, Bapak dari mana? Kalau aslinya saya dari Palembang, kalau aslinya, cuman kalau di sini ya boleh kan saya sudah tinggal dari tahun 2008. Kebetulan di Sudirman Indah itu berdirinya 2008. Di saat itu orang RW pertama kali di Sudirman itu adalah saya. Gitu. Sampai sekarang saya bukan turun jabatan kalau bahasanya, sebenarnya untuk mengabdi di dalam satu lingkungan, untuk membantu kegiatan itu. Menjabat RT atau menjabat, kalau menjabat pertama kali itu saya tahun 2008 sampai 2011 itu saya menjabat RW. Tahun 2020 itu ya sampai 2021 ini itu baru 1 tahun saya menjabat RT. Apa alasan Bapak mau menjabat sebagai Ketua RT? Alasannya begini, simpel. Sebenarnya kita sebagai orang jiwanya jiwa sosial, ingin membantu mengemban gimana supaya boleh katakanlah warga kita itu mengurus secara administrasi itu sangat terbantu. Kita tujuannya untuk membantu warga, boleh katakan secara seluruh, bukan patokan kepada RT 03 doang, tapi secara seluruh Sudirman itu saya bisa membantu gimana caranya supaya dalam peraturan istilahnya untuk membuat boleh kata di lingkungan itu secara administratif itu lebih cepat, lebih nyaman gitu. Bagaimana cara pemilihan Ketua RT? Sebenarnya begini, saya sebenarnya tidak pernah dipilih. Saya jadi RT mulai ya boleh katakan kemarin Januari. Itu saya hampir Januari Agustus kemarin itu sebenarnya saya hampir mendekat angka 1 tahun itu saya nggak dipilih. Saya murni ditunjuk dari warga untuk saya supaya menjadi mengurus fungsi RT yang silakan. Karena awalnya tadi saya dititipkan boleh katakan mandat itu dari RT yang lama, cuman ternyata ya boleh dengan dititipkan itu jadi berkepanjangan, jadi ternyata warga 100% warga di lingkungan RT 03 RW 06 itu menunjuk saya supaya saya jadi RT gitu. Apa saja masalah kinerja Ketua RT? Kinerja Ketua RT itu adalah sebenarnya dia untuk mengayomi warganya satu. Dalam arti di dalam satu lingkungan itu gimana sih supaya kita membenahkan dalam satu lingkungan. Satu. Kedua, kinerja yang boleh kan RT itu boleh katakan dia jemput bola. Kalau sistem orang kan berbeda. Kalau saya sendiri selaku RT 03 itu jemput bola untuk boleh katakan supaya jangan sampai saya punya di warga saya punya satu keluhan, boleh kata punya suatu keinginan tapi tidak tahu cara dan sistemnya, itu yang harus saya dongkrak ke situ supaya lebih paham itu mereka. Visi dan misi Bapak pada saat awal menjabat? Visi saya untuk menjadi RT 03 lebih baik lagi. Misinya untuk RT 03 dan seluruh di lingkungan ke Sudirman Indah itu biar kita itu berkembang di dalam secara administrasi, secara boleh katakanlah secara apa ya global itu untuk secara keseluruhannya itu untuk mempermudah apa yang diinginkan dari warga itu sendiri. Seperti contoh kita pembuatan KTP, kita pembuatan ya boleh katakanlah akte kelahiran, menjabut surat pindah dari warga. Itu kalau sekarang itu tidak punya boleh katakanlah caranya dan teorinya dan dia tidak punya oleh itu akan sangat susah sekali. Nah, itu tujuan saya untuk membantu.
Apa saja program kerja Bapak? Program kerja saya untuk saat ini itu saya boleh katakanlah di bidang kebersihan ini. Di bidang kebersihan dan programnya untuk membenahi secara administratif buku-buku data-data warga. Itu untuk program saat ini. Itu satu bulan sekali kita mengadakan kegiatan kebersihan. Apa ada program kerja pada jangka panjang dan pendek? Program jangka pendek yaitu tadi, kalau program jangka pendek untuk dilakukan di ruang lingkup RT 03 itu kita bersih-bersih sebenarnya pendek. Untuk program jangka panjangnya ini akan nanti akan saya laksanakan itu nanti saya mengumpulkan dulu para jajaran dan mengumpulkan dulu para stafnya RT gitu dan ditugaskan oleh itu harus jangka panjang itu kita harus benar-benar kesepakatan apa yang harus disepakatkan itu kita memenangkan di dalam satu lingkungan. Jadi contoh program yang jangka panjang itu contoh yang saya ajukan itu sekarang ini ada 3. Satu, saya perbaikan balai desa ini sekarang sudah berjalan untuk bantuan dana dari dinas kaki. Kedua itu untuk pengecoran jalan itu sudah bolehkan sudah saya ajukan itu tinggal nunggu waktunya akan turun. Tiganya itu ada pembangunan unit gitu ya. Itu unit itu saya sudah direalisasikan itu dari dinas Perkim semua itu jatuhnya gitu. Panjang. Jadi kita untuk tujuannya untuk memperbaiki di dalam satu lingkungan. Ya mudah-mudahan kedepannya warga merasa nyaman. Nanti kita akan membentuk suatu tim supaya di dalam satu lingkungan itu sendiri yang tadinya rapi akan menjadi lebih rapi lagi. Apa tujuan serta cita-cita Bapak pada saat ini? Tujuan dan cita-citanya sebenarnya kalau berdasarkan cita-cita ya kita menjadikan manusia itu menjadi lebih baik, manusia itu lebih baik untuk masa depan ke depannya. Apa program kerja Bapak sudah terlaksanakan dengan baik? Program kerja yang mudah saya laksanakan dengan baik, saya sih sebenarnya tidak bisa mengarang diri saya baik ya. Sebenarnya yang akan saya lakukan yang terbaik kan gitu. Jadi untuk mendata kependudukan itu berdasarkan kerjasama atau berdasarkan perintahnya Pak Lurah itu atau perintahnya dari Camat itu untuk mendata kependudukan itu secara akurat berdasarkan dengan petunjuk dari kepala BPS ya. Apa ada hambatan program kerja pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini? Sebenarnya hambatan kerja untuk di saat pandemi ini ya tidak merasa. Cuman kalau saya selaku ya boleh public figure ya, public figure itu boleh orang yang mengayomi gitu. Itu ya boleh kata kita banyak sekali ya kendala untuk masalah sebenarnya apa ya untuk macam peralatan ya apa masa COVID ini sebenarnya di kita sendiri ada lebih kurang sekitar 39 orang yang terpapar COVID di dalam satu lingkungan itu. Ya sebenarnya itu yang sangat kita menjadi suatu dilema dengan apapun dengan merasa peralatan yang terbatas itu kita harus menanggung suatu resiko itu satu. Apapun yang boleh karena warga itu yang kena terdampak COVID itu mereka itu ya boleh kan perlu kita bantu gitu. Itu ya kita dari makannya, dari boleh katakanlah kita supervisi dari kesehatannya. Makanya saya koordinasi dengan selama ini dari COVID ini berapa bulan ya dari bulan Januari sampai bulan Agustus ya kemarin sampai sekarang pun juga kita masih koordinasi dengan kepala puskesmas yaitu di saat itu dipegang sama Dr. Eko. Jadi boleh katakan saya koordinasi dengan Pak Lurah, saya koordinasi dengan Bu Camat, dengan Pak Sekam itu supaya kita bisa menanggulangi itu bencana hal yang seperti itu gitu. Jadi ya itu tadi kita harus gimana caranya supaya kita bisa membantu orang yang terpapar kena musibah ya, gitu. Ya alhamdulillah ya sukses kita ya yakini jempol dari pihak puskesmas dari pihak kelurahan.
Suka duka Bapak selaku menjabat apa saja? Suka duka. Sebenarnya begini, dengan seorang RT itu suka dukanya itu banyak. Cuma kalau kita berjiwanya jiwa sosial, itu tidak kita boleh katakan kita tidak merasakan boleh katakan seperti itu. Jadi kalau bisa ditanya pertanyaan hal suka dukanya itu sebenarnya gini, namanya seorang RT itu yang baik tetap jelek, apalagi jelek. Nah itu suka dukanya RT. Juga suka dukanya RT itu ya boleh katakan apa ya? RT seorang RT itu adalah mengayomi tujuannya, mengayomi warganya, ya boleh katakanlah dari yang sifatnya yang rendah sampai yang atas. Kalau bahasanya, kalau seorang RT itu mau pangkat orang itu apa, yang tinggi RT dan gitu. Kalau bahasanya itu suka dukanya, yaitu tadi itu kita kadang itu mengajak seseorang belum tentu orang itu mau. Kita boleh katakanlah memberikan suatu arahan yang benar, tapi orang itu belum tentu menerima. Tapi kita pesimis, warga insya Allah boleh pasti mereka siapa yang harus diikutkan, siapa yang harus boleh katakanlah dikerjakan kira ikuti aturan. RT itu hanya tugasnya untuk menuntun warganya ke jalan yang benar, menuntun warganya ke jalan yang baik, menuntun warganya boleh katakan ya supaya tahu gitu, supaya tahu oh ini caranya begini, oh ini cara itu tugasnya seorang RT menuntun. Saya boleh meminta tanggapan Bapak seperti pesan dan pesan kepada kami? Pesan saya kepada adik-adik yang masih menempuh dalam pendidikan, dalam pembelajaran, kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Mumpung kalian masih bisa, mumpung kalian masih mampu, mumpung orang tua kalian masih bisa mengayomi, masih bisa mendukung, itu tentulah itu. Mumpung masih bisa. Kejarlah cita-cita. Terima kasih atas waktunya Pak, maaf merepotkan. Kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zahra, saya selaku moderator. Halo, perkenalkan nama saya Maisa Kunoria, saya sebagai notulen. Perkenalkan, saya Bunda sebagai penanya 1. Halo, perkenalkan nama saya Sifani Dwi Novsarnati, saya sebagai penanya 2. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Pratama Putri, saya sebagai dokumentasi.